Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melana Widyaningsih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Mas Said Surakarta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau kita akan mempelajari menjabarkan tentang pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional. Jadi, apa sih itu gadai? Kita akan mempelajari bagaimana rukunnya, syaratnya, perbedaan dengan konvensional dan lain sebagainya. Oke, pertama kita kenalan dulu. Apa sih itu gadai? Apa sih itu artinya sebuah gadai? Nah, gadai adalah barang untuk menjamin atau untuk menambah kepercayaan antara satu pihak dan pihak lainnya yang terjadi pada akad atau pada transaksi gadai. Jadi gadai ini satu pihak memberikan barangnya sebagai jaminan atau untuk menambah kepercayaan dari pihak lainnya yang meminjamkan dana dengan akad-akad tertentu. Nah, kalau yang konvensional, mereka akan menggunakan bunga dalam prinsip gadai ini. Jadi, pegadaian konvensional ini, mereka menggunakan termin-termin khusus, kemudian ada porsi-porsi bagaimana atau berapa persen dari harga pokok gadai, berapa persen bunganya dari harga pokok gadai kemudian diakumulasikan dan akhirnya akan menjadi cicilan-cicilan di beberapa periode yang disepakati. Ketika pegadaian syariah ini berbeda dengan konvensional, apa sih letak perbedaannya? Kalau pegadaian syariah tidak menggunakan bunga, tapi biaya yang diminta dari pegadainya, dari si penggadai adalah biaya perawatan, biaya yang timbul akibat perawatan barang yang digadainya, kemudian biaya penyimpanan dan sebagainya. Jadi garis besar perbedaan antara pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional adalah di sini. Biaya yang diminta itu keperluannya atau fungsinya. Jika pegadaian konvensional lebih kepada bunga yang tentunya memang bunga itu akan digunakan untuk biaya perawatan juga, akan digunakan untuk biaya administratif juga. Tetapi ketika pegadaian konvensional, mereka akan lebih jelas menggunakan ini biaya pengelolaan sekian, biaya penyimpanan sekian, biaya perawatannya sekian. Jadi biaya-biaya yang timbul itu yang kemudian diakumulasikan, diterangkan, dijelaskan secara jelas kepada nasabahnya, kemudian diakumulasikan dengan harga pokoknya dan terjadilah nominal berapa harga yang harus dibayar oleh si nasabah tersebut, nasabah pegadaian tersebut. Nah, dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah menggunakan dua akad. Yang pertama akad rohan, jelas ya, akad rohan adalah akad gadai. Jadi di rohan ini ada pihak yang menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ini akad rohan. Kemudian akad ijarah, yang kedua akad ijarah itu akad pemindahan hak guna atas barang. Jadi si pihak pegadaian bisa menggunakan atau boleh menggunakan barang-barang yang telah dijaminkan dari nasabahnya. Nah, itu akad yang digunakan adalah akad ijarah, tapi tidak semua nasabah bisa atau menggunakan akad ini. Terkadang nasabah tidak menghendaki dengan akad ini, misalnya jaminannya adalah motor misalnya. Nah, si nasabah tidak mau nih pegadaian itu menggunakan motor yang dia gadaikan. Jadi di situ tidak menggunakan akad ijarah, tetapi ketika nasabah memperbolehkan atau mengizinkan si pihak pegadaian, pihak lembaga untuk bisa menggunakan barang yang dia gadaikan, nah
akad ijarah ini yang digunakan untuk menghalalkan penggunaan barang yang sudah digadaikan. Kemudian apa sih rukun gadai? Rukun gadai itu ada 4. Rukun gadai ada 4. Yang pertama ada ijab kabul. Jelas ya, ijab kabul ada akad antara dua pihak, nasabah dan juga pegadaian. Yang kedua ada rohin dan murtahin, ada pihak pemberi dana tetapi juga pihak pengelola barang gadainya, ada juga pihak yang menerima dana tetapi juga menyerahkan barang untuk digadaikan. Kemudian ada marhun dan marhun bi. Dan syarat gadai itu bagaimana sahnya gadai. Nah, dalam pergadaian syariah tentu saja rukun dan syarat ini harus terpenuhi. Jika tidak, berarti akadnya tidak sah. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional tidak ada syarat-syarat atau rukun-rukun yang harus dipenuhi. Nah, syarat sah gadai itu yang pertama adalah sigot atau ucapan ya. Yang kedua, orangnya berakal jadi tidak gila. Kemudian ada barang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang keempat ada marhun bi. Jadi perbedaan mendasar ya yang saya sampaikan tadi, bagaimana perbedaan pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional. Pegadaian itu selain dari sisi nominalnya atau bagaimana si lembaga pegadaian menerapkan atau operasional mereka dalam mekanisme dengan transaksinya, harus kalau syariah harus menggunakan prinsip syariah, kata-kata sesuai konsep keuangan Islam. Tapi kalau konvensional tidak. Dalam pegadaian syariah juga ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Untuk bentuk kegiatan usaha PT Pegadaian ya, sesuai dengan PP 103 tahun 2000 tentang pegadaian adalah menyelenggarakan usaha. Yang pertama adalah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai atau fidusia, baik secara konvensional maupun syariah. Kemudian yang kedua, penyaluran usaha kredit mikro. Jadi pihak pegadaian juga boleh menyalurkan usaha kredit mikro, tetapi pihak nasabah, pihak penerima dana juga harus menyertakan jaminan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, pelayanan jasa titipan. Jadi pihak pegadaian juga melayani jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan untuk logam mulia juga. Mereka tidak hanya serta-merta berfungsi sebagai penyalur dana dengan fungsi gadai, tetapi juga melayani jasa titipan. Jadi ada barang dari nasabah misalnya bentuk logam mulia dititipkan kepada pegadaian, kemudian pegadaian menerima barang tersebut dan bisa meminta dana perawatan dalam penitipan barang tersebut, misalnya seperti itu. Karena setiap barang tentunya pastinya akan membutuhkan perawatan dan juga jaminan keamanan penyimpanan, yaitu dari pihak pegadaian tidak bisa serta-merta hanya menyimpan dalam kotak titik gitu kan, tidak ada biaya-biaya keamanan. Jadi gadai konvensional dan juga gadai syariah itu merupakan dua sistem hukum yang berbeda ya. Jadi antara satu dengan lainnya ada perbedaan disebabkan oleh sistem hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme, di mana terdapat 3 sistem hukum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang khususnya dalam bidang perdata, yakni ada hukum perdata, hukum adat, dan juga hukum Islam. Nah, sedangkan ditilik dari sistematika KUH perdata, maka gadai pada prinsipnya merupakan salah satu bagian hukum jaminan kebendaan yang diatur berdasarkan KUH perdata. Jadi gadai ini diatur dalam buku pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH perdata. Gadai merupakan perjanjian yang asesor. Jadi sebagai hak kebendaan, gadai mengikuti objek atau barang yang digadaikan dalam tangan siapapun yang berada di situ. Oke, selain ada perbedaan antara pegadaian konvensional dan juga syariah, ada juga persamaan nih antara
pegadaian konvensional dan juga syariah. Nah, persamaan itu yang pertama, hak gadai merupakan hak yang berlaku atas perjanjian utang atau kredit. Jadi, hak gadainya atas perjanjian utang atau kredit. Meskipun syariah atau konven sama-sama ya, atas perjanjian utang atau kredit yang menimbulkan hak gadai. Kemudian yang kedua, adanya harta benda atau agunan yang dijadikan jaminan. Jadi, dalam syariah ataupun konven tetap ada barang yang dijadikan jaminan untuk menambah kepercayaan sebagai jaminan utang yang dilakukan oleh nasabah kepada pegadaian. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan manfaat barang tanpa izin. Jadi meskipun konven atau syariah dalam menggunakan barang ini, barang jaminan ini untuk gadai, tetap harus ada izin dari pihak pemilik jaminan. Tidak boleh serta-merta pihak pegadaian langsung menggunakan barang meskipun sudah menjadi jaminan atau sudah berada di tangan lembaga pegadaian, tapi harus ada izin dari pihak pemilik barang tersebut. Kemudian yang keempat, segala biaya barang gadai yang telah dikeluarkan pemegang gadai menjadi tanggungan pemberi. Jadi semua biaya yang timbul dari barang yang dijadikan jaminan menjadi kewajiban si penggadai barang, bukan kewajiban pihak pegadaian. Jadi meskipun nasabah pegadaian itu juga sudah menerima dana dari pegadaian, tetapi dana yang ditimbulkan akibat penyimpanan atau perawatan barang tersebut tetap menjadi kewajiban si nasabah, si penerima dana atau si penerima kredit tersebut. Kemudian yang kelima, barang gadai boleh dijual atau dilelang jika lewat dari jatuh tempo. Nah, syariah pun juga demikian, bukan hanya yang konvensional, tetapi syariah juga menerapkan jika sudah lewat dari jatuh tempo yang disepakati oleh pihak pegadaian dan juga nasabah, maka barang gadai atau barang jaminan ini boleh dilelang oleh pihak pegadaian sesuai dengan nilai jualnya. Kemudian yang keenam, merupakan perjanjian yang bersifat aksesorial atau perjanjian pokok sebelumnya. Jadi perjanjian ini antara dua pihak, si penggadai juga dari pihak pegadaian, adalah perjanjian yang sesuai pokok sebelumnya. Di awal seperti apa ya seperti itu, bukan di akhirnya nanti kemudian tambah perjanjian lagi, atau perbaruan perjanjian, tidak. Awalnya seperti apa ya seperti itu yang harus dijalankan. Kemudian adanya pelepasan barang jaminan dan keharusan penyerahan barang jaminan secara nyata. Ketika suatu barang, misalnya motor misalnya, dijadikan barang jaminan, ya sudah, berarti motor itu harus diserahkan secara nyata kepada pihak pegadaian, kepada pihak penggadainya. Tidak boleh hanya foto atau hanya gambar atau hanya pokoknya harus barang fisik yang benar-benar nyata diserahkan sebagai jaminan. Kemudian para pihak selaku subjek hukum haruslah memiliki kecakapan hukum untuk melakukan gadai. Jadi dua pihak ini harus memiliki kecakapan hukum, tidak hanya sekedar tahu ya, karena ini ada utang piutang di situ. Jadi dua pihak itu harus paham juga hukum utang piutang itu seperti apa gitu. Kemudian pemegang gadai atau kepada pihak pegadaian itu juga harus memiliki hak untuk menahan barang yang digadaikan. Jadi kalau memang belum lunas semua kredit yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabahnya, si pihak pegadaian berhak menahan barang yang sudah dijadikan jaminan. Jadi nasabah kalau uangnya atau dana kreditnya belum dikembalikan secara utuh, dia belum memiliki hak atas barang yang telah dia jaminkan, meskipun barang itu sebenarnya adalah miliknya gitu. Terus hak untuk memperoleh kembali barang gadainya jika uang atau nominal atau sejumlah uang yang telah dipinjamkan itu sudah kembali. Jadi dari pihak pegadaian ke nasabah itu
jika nasabahnya sudah melunasi semua hutang-hutangnya atau kreditnya kepada pihak pegadaian, maka si nasabah berhak sepenuhnya kembali atas barang yang telah dia jaminkan. Apa sih solusi dari pegadaian syariah itu? Jadi pegadaian syariah memberikan solusi ya bagi kita yang bingung nih, saya ingin menggadaikan tapi kok yang ada masih pakai bunga, itu kan tidak boleh di kita, tidak boleh pada konsep agama kita. Nah, pegadaian syariah ini memberikan solusi atas itu. Jadi pegadaian syariah ini berbasis dengan akad rohan juga ijarah. Dia memberikan solusi-solusi atas kebimbangan kita untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, ini sesuai dengan fatwa DSN nomor 25/DSN/MUI/3/2002 tentang rohan, yang dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan diperbolehkan, tapi dengan beberapa ketentuan. Nah, ketentuannya sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa rukun dan juga syarat sah. Itu harus terpenuhi semuanya. Ada penerima barang, ada si pemilik barang, kemudian ada biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang timbul, ada juga penjualan marhun atau penjualan yang terjadi, penjualan barang yang terjadi ketika sudah jatuh tempo. Apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memberikan peringatan kepada rohan untuk segera melunasi hutangnya. Jadi dari pegadaian harus memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada nasabah bahwa pinjamannya sudah jatuh tempo. Jadi nasabah harus melunasi dan pihak pegadaian pun harus mengembalikan barang yang sudah dijaminkan. Kemudian apabila rohin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun sebagai pihak pegadaian dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah. Jadi barangnya jika sudah jatuh tempo tapi tidak dapat melunasi hutangnya, barangnya boleh dilelang sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi kalau produk-produk yang di pegadaian tadi kan akadnya ada dua ya, rohan dan ijarah, tapi produknya juga ada produk amanah. Di sini produk amanah, pegadaian memberikan pinjaman pada pengusaha untuk misalnya pembelian barang-barang konsumtif misalnya. Kemudian ada rohan, sesuai rohan ya. Rohan itu memang gadai, kemudian ada arum. Ini ada beberapa pegadaian ya yang memiliki ini produk-produk seperti ini. Ada arum, ada rohan hasan, rohan fleksi, arum haji. Nah, ini tergantung dengan lembaganya sih, ada yang pegadaian menggunakan produk ini tapi ada juga yang tidak. Sesuai lembaganya masing-masing, kebijakannya seperti apa, akan menjual produk apa. Terbaru yang saya tahu, pegadaian pun juga menjual logam mulia dengan prinsip mereka sendiri, dengan mekanisme mereka sendiri. Biasanya nasabah menabung dengan caranya menabung dulu, kemudian seharga logam mulia yang ingin dibeli. Kemudian jika tabungannya sudah penuh, sudah sesuai dengan harga logam mulianya boleh dibawa pulang. Tetapi harga logam mulia itu tetap segitu di awalnya, misal 1 juta ya 1 juta, dia akan mengangsur sebesar 1 juta, bukan 1 juta terus ada lebihnya, tidak sesuai dengan akad, itu tidak. Pegadaian juga menerapkan prinsip itu, produk itu sekarang ini, karena sudah mengikuti perkembangan zaman, bahwa mereka juga ingin menyejahterakan ya, menggunakan logam mulia ini mulai kayak sistem zaman Rasul dulu ya. Jadi sistem emas ini investasi yang tidak akan pernah turun nilainya, jadi investasi yang sangat menguntungkan. Jadi pegadaian mulai mengangkat itu juga. Itu oke. Sekian belajar dari saya, semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.